jalan-jalan ke kota Jambi. Jangan lupa mampir ke Gentala Arasi. Sambutlah salam darilah kami, Delegasi dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Provinsi Jambi merupakan wilayah yang strategis baik dari segi geografi maupun segi ekonomi. Kondisi geografis yang merata dari dataran tinggi hingga dataran rendah menjadikan Provinsi Jambi sebagai daerah pengembangan perkebunan dan hutan yang sangat potensial. Perkebunan merupakan bagian dari subsektor pertanian yang merupakan subsektor andalan yang menjadi penopang keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jambi. Dan sampai saat ini, subsektor perkebunan menjadi tempat bergantung pendapatan lebih dari 22% dari jumlah penduduk Provinsi Jambi yang bergantung hidup pada komoditi perkebunan. Salah satu kabupaten yang berkembang dalam sektor perkebunan di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sentra tanaman kelapa di Provinsi Jambi. Pada tahun 2019, luas tanam kelapa dalam mencapai 58.521 hektar dengan hasil 51.398 ton. BPT Kelapa Dalam berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 25 hektar di Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, dan jumlah pohon induk terpilih adalah 248 pohon. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain, harga kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat rendah dibandingkan kabupaten lain, hanya berada pada kisaran harga Rp2.200 per kilogram, sedangkan upah panen cukup mahal, sehingga banyak buah kelapa yang tidak dipanen, dan hal ini tentu akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat sejenis palem air berupa tanaman nipah yang tumbuh subur tanpa ada campur tangan manusia. Pohon nipah merupakan sejenis palem air yang tumbuh di pesisir sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan umumnya hidup berdampingan dengan hutan mangrove. Saat ini, tanaman nipah belum banyak dipublikasikan mengenai potensi maupun pemanfaatannya. Padahal, nipah dapat dijadikan sumber pangan dan energi. Sebagian besar sungai yang masih terpengaruh oleh pasangnya air laut banyak dijumpai tumbuhan nipah dengan populasi yang sangat besar. Selama ini, masyarakat hanya memanfaatkan tanaman nipah berupa daunnya saja, yang diolah menjadi atap rumah dan hanya dijual kepada masyarakat setempat, sedangkan buahnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat setempat mengolah buahnya hanya untuk dijadikan makanan jika ada acara-acara tertentu saja, namun tidak untuk dibuat menjadi produk yang dapat dipasarkan lebih luas. Adanya kasus COVID-19 di Indonesia menjadikan masyarakat telah menjalani kebiasaan baru dalam kehidupan kesehariannya seperti membatasi mobilitas dan interaksi langsung, menjaga jarak, dan lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Kebiasaan baru tersebut berdampak pada perekonomian, baik itu penurunan harga pangan yang menyebabkan menurunnya perekonomian, terutama di Provinsi Jambi yang berdampak besar pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka saya Ahwa Eko Prasetyo, Saya Santi Marina, dan saya Cynthia Zahra mencetuskan sebuah gagasan ide bisnis yang berjudul Donica, Dodol Nipah Frutica, sebagai optimalisasi pengolahan buah nipah menjadi produk olahan dodol berbasis educulture. Donica merupakan suatu usaha industri kreatif yang bergerak di bidang sosiopreneur, yakni pengolahan produk kuliner yang berfokus untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada berupa buah nipah dan kelapa menjadi inovasi olahan produk serta mengembangkan kemasan produk sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, saat ini produk Donica adalah sebuah dodol yang berbeda daripada dodol biasanya. Nah, jadi yang membuat produk Donica ini berbeda dari produk biasanya adalah menggunakan buah nipah sebagai bahan baku utama. Selain itu, Donica juga berfokus ke pengembangan produk, sehingga ada nilai tambah dari produk, di mana
pada kotak dari produk yang digunakan ini memiliki nilai edukasi karena terdapat barcode yang apabila di-scan terdapat informasi mengenai kebudayaan Jambi pada kemasan produk. Sehingga Donica ini dapat dibuat sebagai oleh-oleh khas Jambi karena memiliki ciri khas rasa tersendiri. Nah, produk Donica ini dapat dijual dengan harga Rp20.000 per pieces dengan berat 250 gram. Nah, jadi bentuk usaha yang kami gunakan adalah berbentuk grup, di mana setiap individu memiliki tugas tersendiri yang dibagi secara merata, tapi tidak menutup kemungkinan satu sama lainnya akan saling membantu jika yang lain ada yang berhalangan. Nah, selain itu, dalam pengambilan keputusan atas permasalahan atau hal yang terjadi di usaha Donica ini dilakukan secara musyawarah antar anggota. Nah, pada prinsipnya, usaha ini tergolong ke dalam persekutuan firma atau partnership. Nah, adapun visi, misi, dan tujuan dari berdirinya home industry Donica ini, yang pertama adalah visinya menciptakan, memproduksi, dan mengembangkan produk kreatif dan inovatif pengolahan buah nipah dan kelapa menjadi produk olahan dodol yang berdaya saing global. Lalu, adapun misinya yang pertama adalah mengolah tanaman rawa berupa nipah menjadi produk olahan inovatif. Yang kedua, mengembangkan produk berbasis riset dan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani kelapa dan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang keempat, melestarikan kebudayaan Jambi melalui brand kemasan berbasis educulture. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya, tujuan berdirinya home industry Donica ini yang pertama adalah memanfaatkan tanaman rawa yang tidak bernilai menjadi produk yang bernilai ekonomis. Lalu yang kedua, menciptakan kampung ekonomi kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas petani maupun masyarakat dalam mengolah buah nipah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan. Dan yang kelima, menciptakan produk khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya adalah tahap produksi. Nah, tahap produksi ini meliputi praproduksi, di mana tahap ini berupa tahap persiapan. Adapun tahap persiapan adalah yang pertama menyiapkan bahan baku, kedua menyiapkan peralatan yang diperlukan pada pembuatan produk ini. Kedua, ada tahap produksi. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap produksi atau tahap pembuatan. Nah, dalam pembuatannya Donica ini dibutuhkan kelapa yang kemudian diolah menjadi santan, serta tentunya buah nipah itu sendiri. Mula-mula santan dimasak di atas kompor dengan api dan dicampur dengan gula merah sampai menyatu. Lalu di tempat terpisah, tepung ketan dilarutkan dengan air hingga mencair. Setelah itu, nipah yang telah dipisahkan dari kulitnya dicampurkan dengan santan yang telah dicampurkan dengan gula merah. Kemudian, campurkan juga tepung, ketan tadi dan aduk selama 3-4 jam dengan api kecil hingga adonan mengental. Dan selanjutnya, dodol dapat dikemas dengan gaya modern agar menjadi daya tarik. Yang ketiga ada publikasi dan pemasaran. Indonesia menggunakan promosi secara langsung dan tidak langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui media internet, misalnya website, web, blog, dan juga jejaring sosial, sehingga konsumen bisa langsung memesan secara online dan diharapkan pemasaran produk Donica ini dapat dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Provinsi Jambi. Kemudian, selanjutnya ada pasca produksi. Nah, pada tahap ini berupa pengumpulan dan pembuatan laporan berdasarkan proses yang telah dilakukan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pemasaran dan pencapaian target, serta keuntungan penjualannya yang didapatkan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini berupa laporan dan hasil yang dibuat pada pasca produksi. Hal ini dilakukan dengan melakukan uji kelayakan produk dengan membandingkan pada produk turunan sejenisnya. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengembangkan produk dan juga proses selanjutnya sehingga akan meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya minat konsumen. Selanjutnya ada mitra usaha. Nah, Donica ini akan bermitra dengan petani kelapa dan juga masyarakat Tanjung Jabung Timur yang diyakini akan memberikan banyak dampak positif bagi petani dan juga masyarakat. Nah, selain bermitra dengan petani dan masyarakat, Donica juga akan bermitra dengan usaha percetakan kemasan untuk menanamkan konsep educulture pada kemasan Donica. Nah, selain itu, Donica juga akan melakukan kerjasama ataupun mitra dengan pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Kreativitas atau BK Jambi untuk dapat mendorong memasarkan produk unggulan Donica sebagai oleh-oleh khas Jambi. Selanjutnya yaitu analisis pasar, di mana dalam home industry Donica ini menggunakan analisis SWOT dalam menggambarkan bentuk usahanya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan.
produk Donica ini yang pertama merupakan produk kuliner yang memanfaatkan atau mengoptimalkan tanaman rawa berupa tanaman nipah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual. Yang kedua, pada kemasan produk Donica ini terdapat barcode yang apabila di-scan dapat menampilkan atau memberikan edukasi mengenai Provinsi Jambi, sehingga konsumen selain dapat menikmati produk Donica juga dapat menambah informasi mengenai Provinsi Jambi. Dan yang ketiga yaitu produk Donica ini memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat dijadikan produk oleh-oleh. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dari segi kelemahan, Donica atau home industry Donica ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama yaitu masih menggunakan alat produksi yang tradisional, yang kedua masih dalam skala rumah tangga, dan yang ketiga yaitu dari tim manajerial. Sehingga harus adanya upaya dari tim manajerial meningkatkan soft skill yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan usaha ini lagi. Dan yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana masih sedikitnya produk yang memanfaatkan buah nipah ini sehingga produk Donica ini berpeluang besar untuk menjadi brand seller atau lokal brand yang cukup diminati oleh kalangan anak-anak, remaja, bahkan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai cemilan ataupun oleh-oleh. Selanjutnya threat atau ancaman, di mana produk Donica dikhawatirkan tidak diminati dengan baik oleh masyarakat karena produk dodol yang terbuat dari buah nipah ini termasuk produk yang belum banyak diketahui oleh orang banyak. Dan dalam mengatasi permasalahan tersebut perlunya strategi marketing atau promosi melalui berbagai media dan publikasi yang memadai. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. CEO dipegang oleh Ahwa Eko Prasetyo yang mana bertanggung jawab atas jalannya home industry Donica. Selain mengawasi kinerja dan mobilitas semua divisi, CEO juga mempunyai wewenang mengambil kebijakan perusahaan guna menjalani home industry ini. Kedua, ada finance and marketing oleh Santi Marina yang mana bertugas membantu CEO dalam menjalankan dan mengelola, mengatur hingga menjadwalkan kegiatan produk dan promosi lapangan. Ketiga, ada riset and production oleh Cynthia Azahra yang mana memiliki tugas untuk melakukan eksperimen produk maupun eksperimen sosial guna mendapatkan produk yang sesuai pasar serta melakukan berbagai inovasi untuk mengefisiensikan input produksi. Selanjutnya yaitu kebutuhan modal, di mana dalam usaha Donica ini modal dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu modal tetap, kedua modal variabel, dan yang ketiga yaitu modal operasional. Kebutuhan modal yang diperlukan tim Donica dalam menjalankan usaha ini dalam satu kali produksi atau dalam satu bulan yaitu sebesar Rp5.068.000 tanpa upah gaji tim atau pekerja. Dengan banyak produksi yaitu sebanyak 200 pieces dengan berat 250 gram dan dengan harga jual Rp20.000. Selanjutnya itu sumber modal, karena usaha ini merupakan gabungan dari 3 orang. Jadi sumber modal yang digunakan dalam usaha Donica ini merupakan gabungan atau iuran dari 3 orang tersebut. Pada tabel cash flow di atas, terlihat bahwa pada 3 bulan pertama, Donica sudah mampu memberikan BEP dan sudah menghasilkan keuntungan bagi manajemen Donica. Namun perhitungan tersebut tanpa menggunakan biaya upah gaji untuk tim yang akan dibagi sesuai kesepakatan dari sisa keuntungan usaha. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwasanya nilai present value ataupun pendapatan hingga bulan ke-12 adalah sebesar Rp22.857.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis Donica sangat layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu analisis BEP, di mana dapat kita lihat pada gambar di samping ini bahwasanya BEP akan tercapai jika terjual 248 pieces atau diperkirakan 1 bulan 28 hari. Dan selanjutnya yaitu di purchase ratio. Dapat kita lihat juga pada gambar di samping B per C ratio yaitu 1,19%, yang artinya karena ratio lebih besar dari 1%, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi bisnis plan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ada sebuah pantun. Enak nian rasa tempoyak. Cakep, tempoyak dimakan sama kawan-kawan. Cakep. Tiada gading yang tak retak. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.